silakan teman-teman disiapkan. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran PJOK ya. PJOK. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi lompat jauh ya. Lompat jauh ini melanjutkan minggu yang lalu kita telah mempelajari lompat jauh, tetapi sepertinya minggu yang lalu kalian masih belum paham. Jadi hari ini Pak Untung mengulang kembali materi lompat jauh ya. Sebelum Pak Untung memulai materi lompat jauh, Pak Untung akan mengabsenkan dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak berangkat? Situs siapa situ? Seperti siapa? Mbak Sahih ya? Mbak Sahih kenapa? Sakit? Ya udah, kalau Mbak Sahih sakit, kita doakan bersama ya supaya Mbak Sahih cepat sembuh ya, dan biar bisa kembali lagi mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari lompat jauh dengan berpikir komputasional dengan algoritma thinking. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya supaya kalian semua semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Aku harap kalian semuanya mau bernyanyi yang semangat. Semuanya nyanyi bareng. Di sana aku berdiri.
semuanya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian semua pada pagi hari ini belajarnya tambah semangat. Lanjut, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, memahami tahapan lompat jauh, yaitu ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Ini seperti yang minggu lalu kita praktekkan bersama. Terus tujuan yang kedua ada peserta didik belajar memecahkan masalah secara sistematis dan memberikan instruksi yang jelas dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, terus yang ketiga, dapat membuat urutan gerakan lompat jauh dalam bentuk algoritma sederhana. Contohnya, misal kita menulisnya seperti langkah kode, ya, langkah kode, atau menyusun gerakan. Langkah kode misal lompat jauh kan diawalin ya, ada awalan ya. Jadi langkah kodenya pertama sini nulis, misal mulai. Terus nomor 2-nya awalan, nomor 3-nya tolakan, melayang, dan yang terakhirnya adalah stop, seperti kode. Dan nomor 4, mampu mempraktikkan teknik dasar lompat jauh secara benar dan aman. Nah, itulah harapannya kalau kita benar-benar mempelajari teknik-teknik dasar atau tahapan-tahapan lompat jauh. Nomor 5, peserta didik menunjukkan sikap kerjasama, disiplin, dan sportivitas selama pembelajaran. Itu ya, ada 5 tujuan pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai, kita semuanya bergerak dulu biar kita tambah semangat. Ini ada ice breaking ya, tentunya kalian tidak asing lagi dengan ice breaking yang ini ya, yang alam zam-zam. Terima kasih tepuk tangan keras Pak. Semangat yang ada lagi ya. Baik, Pak sudah berkeringat ini. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi berpikir komputasional. Nah, ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Mungkin terdengar rumit ataupun asing bagi kalian semua, tapi sebenarnya ini adalah cara berpikir yang bisa membantu kita memecahkan berbagai masalah.
Setiap hari itu pasti setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Bayangkan kita punya sebuah masalah. Contoh, ya, kunci rumah hilang. Kalau kunci rumah hilang bagaimana? Atau kunci motor hilang bagaimana? Bagaimana cara kita mencarinya? Hilangnya itu dulu ya kan? Apakah ketinggalan? Apakah kita langsung panik? Biasanya ya panik ya kalau barang hilang ya. Kalau misalkan HP sebenarnya tertinggal aja, pas waktu mau dibutuhkan tidak ada panik juga. Atau kita berpikir secara struktur. Nah ini mulai harus tenang. Kalau sesuatu ada masalah kita harus tenang, tidak boleh panik dulu. Nah berarti berpikir komputasional adalah tentang cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, seperti mencari pola dan merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya adalah apabila kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus membagi masalah-masalah yang besar itu yang menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, ya, kalau kita contoh sehari-hari aja, kalau kita misal di rumah lapar ya, biasanya kita kadang-kadang cari yang instan, masak mie. Nah, cara membuat mie itu juga kadang masih bingung caranya lebih ya. Nah, dengan berpikir komputasional itu ada cara-caranya. Bagaimana coba kira-kira? Kalau kita ingin memasak mie bagaimana di rumah? Ada yang tahu? Pertama kita mengambil air ditaruh di panci dulu, terus kita menyalakan kompor sampai airnya mendidih, ya kan? Setelah itu baru minyak dimasukkan sampai minyak juga matang, baru kita tiriskan, bumbunya dimasukkan sampai benar-benar tercampur rata, lalu siap dimakan. Nah, itulah salah satu contoh dari berpikir yang komputasional. Jadi penuh dengan tahapan-tahapan. Paham nggak anak-anak? Tidak hanya itu, ya. Misal kalau kita ingin membuat es jus pun sama. Siapa yang suka es jus di rumah? Misalkan punya alat blender sendiri di rumah, terus kalian di rumah ada jamu atau ada buah apa, kita cara membuat es jus juga seperti itu, ada tahapan-tahapan itu yang dimaksud dengan berpikir yang komputasional, yaitu tentang cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ada cara-caranya, ya, atau ada polanya. Jelas itu adalah cara yang terencana atau terstruktur. Paham anak-anak ya? Begitupun sama. Kalau untuk masukkan ke dalam materi lompat jauh pun sama. Kita tidak lantas mencoba lompat jauh lalu kita melompat hasilnya akan jauh, tidak. Itu pun harus dengan beberapa latihan kita berpikir komputasional. Nih, berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi kita nanti akan mengaitkan lompat jauh dengan berpikir komputasional dengan algoritma ini ya. Jadi algoritma itu seperti resep makanan. Tadi yang mau contohkan, algoritma itu seperti resep makanan. Kalau mau hasilnya enak, dengarkan. Kalau mau hasilnya enak, langkahnya juga harus turut. Seperti tadi mau memasak sari ini harus turut. Nggak mungkin langsung tengah-tengah ya, harus turut. Nah, lompat jauh pun juga begitu. Kalau urutannya benar, yaitu diawali dengan tol awalan, tolakan, melayang, mendarat, insya Allah hasil lompat jauh kita akan jauh lebih baik dan aman. Nah, kita tahu bersama bahwa urut-urutan lompat jauh atau tahapannya dan dasarnya ada. Siapa yang masih ingat? Awal
kita saksikan bersama ini ada contoh pembelajaran lompat jauh. Pada video kali ini, Saksikan saya bersama. akan menjelaskan dari tempat kita bagaimana cara melakukan lompat jauh layar ganda. Nah, sebelum kita lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Coba sambil ini ya. Ini masih awalan ya. Awalan yang baik juga mempengaruhi jarak. Yang kedua, saya saat melayang dulu. Ini saling berhubungan, tidak boleh kita mengajak, tidak boleh kita menolak dulu atau melayang dulu atau mendarat dulu, tapi harus diawali karena yang paling awal adalah awal. Kita berdiri melakukan lari. Setelah awalan nanti harus menolak dengan salah satu kaki yang terdepan. Kita melakukan lari secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan yang tersebut, karena akan dapat mengurangi daya ketika melakukan tolakan. Teknik dasar yang kedua, yaitu Nah, itu awalan tolakan ya, harus bertolak dengan menggunakan salah satu kaki yang terlelap. tolakan. Kita kaki kedua sebagai penulang dan merugikan. Saat melakukan Bertolak dengan biasanya umumnya itu dengan menggunakan kaki kanan, tapi ada juga yang kecau ya, yang juga ya menggunakan kaki yang kanan. Untuk tolakan ini sangat menentukan hasil lompatan. Kalau tolakannya bagus, benar, hasilnya akan jauh. Nanti bisa dipraktekkan setelah materi ini selesai. Iya Pak. Ya, ya nanti. Jadi dengan awalan yang cepat, yang stabil, setelah itu baru kita memposisikan salah satu kaki kita untuk menolak di papan tolakan. Nah, pada saat menolak, bertolaklah yang kuat supaya nanti badan kita bisa terangkat ataupun melayang di udara. kita melakukan pendaratan yang membuat bagasi secara bersamaan. Nah, ini mendaratnya dengan menggunakan dua kaki secara bersama-sama dengan posisi lutut mengetem. Nah, kira-kira tadi setelah kalian lihat penjelasan dari video, paham ya? Ada. Nah, di sini ada gambar juga perhatikan. Ini Pak Untung sudah gambar yang tadi video, terus sekarang Pak Untung buat gambar kartunya. Ini ada gerakan awalan, yaitu lari, dilihat. Terus setelah itu ada tolakan. Ini salah satu kaki harus menolak di papan tolakan. Setelah itu harus ada posisi melayang dan mendarat di bak pasir. Gambarnya sudah dilihat ya. Gambar sudah ada. Tadi video juga sudah Pak Untung tampilkan. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah supaya kalian tidak lupa pada saat mau menolak ataupun lompat jauh. Mengapa penting untuk memiliki teknik yang baik dalam lompat jauh? Pasti setiap atlet, setiap peserta pada saat lompat jauh ingin hasilnya yang jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang menguji kekuatan dan kecepatan, serta teknik atlet dalam melompat jauh mungkin dari titik awal, dari mulai awalan kita mengambil ancang-ancang. Penguasaan teknik dasar lompat jauh sangat penting agar tidak terjadi cedera dan lompatan lebih maksimal. Itu sangatlah penting seorang pelompat jauh harus mengetahui beberapa urutan-urutan dalam teknik dasar agar dapat menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini langsung saja ya. Pak Untung akan membagikan lembar kerja. Kalian cukup nanti kan sudah melihat gambar ini ya. Awalnya mana, tolakannya mana, mulai di udara mana, mendarat mana, nanti dimasukkan urutannya satu-satu ini. Apakah yang ini sini atau yang ini sini? Kan kita tidak suruh memperhatikan gambar. Nah, silakan kalian bentuk
kelompok, buat kelompok aja. Ini kelompok aja sini berapa? Apa satu bahasa aja ya? Ini kelompok 4. Kelompok 4. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 1. Itu perintahnya adalah masukkan dan urutkan gambar ke dalam bagian di atas ini. Ya. Digunting. Ya, digunting. Ini setelah digunting, nanti kamu tempelkan di angka-angka itu, harus urut, karena tadi kan untuk melakukan lompat jauh yang baik itu harus urut, tidak boleh terpisah-pisah ataupun tidak urut ya. Digunting. Ini kan digunting, nanti tempelkan yang mana urut, digunting ya. Nah, coba yang gunting dikeluarkan. Yang sudah ada foto nanti di depan. Sudah kalau guntingnya pindahkan dulu. Ya. Kalian aja dapat kalian. Ini aja ya, ini mas bisa kalian aja. Nah ini tinggal ngambil. Ini harus urut ya, Guntingnya tidak sangat berat, tidak apa-apa. Gantian mas. Guntingnya tidak harus rapi, tidak apa. Langsung tempelkan di sini. Satu gunting, yang satu menempelkan. Ayo, kerja kelompok. Ingat jangan sampai terbalik ya, harus urut. Tempelkan atasnya sini ya. Ini ya. Tempelkan di angka-angka ini. Tadi kalau teman awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayar, ditempelkan. Kelompoknya mas bisa ditulis namanya dulu, ada namanya. Kasih nama dulu, nggak apa-apa. Ya sudah, bisa dikumpulkan. Nenek, ayo guntingnya tidak sangat rapi, nggak apa-apa. Gunting cek tempel. Tadi mana? Tadi yang gambar awalan yang mana? Gambaran yang menolak yang mana? Algoritma harus membuat langkah-langkah supaya hasilnya baik. Ini tempelkan sini mas ya.
Sudah ya Mas Bizar ya. Terima kasih Mas Bizar. Mas Bizar, Mbak Naila dan Mbak Nika. Ayo yang lain segera. Bagaimana kalau Mas Fauzi ada kesulitan? Mas Riki ada kesulitan? Ngirit tidak apa-apa, yang penting urut-urutannya benar. Kamu yang menempelkan rasa laki-laki. Ya, sini. Terima kasih. Ini kelompok 4 sudah jadi. Yang belum kelompok 3, 2 dan 1. Sudah? Waktunya 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Nah, sudah bahas ini Mas. Ya. Oke, terima kasih. Ayo, kelompoknya Mas Ulil sama Mas Hafiz. Nah, udah kan? Kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Nunggu 1 kelompok lagi. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Nunggu kelompok 2. Kawan depan. Ya, terima kasih. Kembali ke duduknya masing-masing lagi. Lanjut lagi ke materi. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, ya, setelah Pak Ulul lihat semuanya benar ya, berarti kalian semua memahami materi lompat jauh beserta urut-urutannya. Masuk ke refleksi. Setelah kalian tadi mengamati dan memahami apa yang Pak Ulul sampaikan, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini, anak-anak? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Materinya apa? Jauh. Oh, jauh. Menurut anak-anak, instruksi yang lengkap, jelas dan terurut, penting atau tidak untuk menyelesaikan lompat jauh yang baik ini? Penting ya, penting ya. Baik, berarti hari ini semuanya sudah paham
semua tentang materi lompat jauh. Jadi untuk materi minggu yang akan datang kita berganti ke olahraga lompat tinggi. Jadi untuk simulan pagi hari ini adalah lompat jauh. Itu merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang membutuhkan apa tadi? Kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Nah, untuk melakukan lompat jauh supaya hasilnya baik diperlukan adanya beberapa teknik dasar. Ada berapa kira-kira teknik dasar? Ada 4. Sebutkan bahan-bahannya. Yang pertama awalan, yang kedua awalan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat mendarat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sekarang boleh berdoa dipimpin lagi kepada Mas Ketua. Tidak